Ayo pergi! Menunggangi binatang buas hitamnya, Jining dan dua pelayannya meninggalkan suku taring hitam dengan kecepatan tinggi, lalu menghilang ke dalam hutan pegunungan di kejauhan. Kepala suku, kemana mereka pergi? Para anggota suku di gerbang bertanya, tapi taring hitam hanya berdiri diam di sana, menatap kepergian Ning dan kedua pelayannya. Sambil menggelengkan kepalanya, taring hitam menjawab, "Aku tidak tahu." Namun ada sebersit antisipasi di matanya. Ia tahu bahwa Tuan Muda Klan Ji ini sedang menuju ke suku tepi sungai untuk membalaskan dendam putrinya. Namun mengingat status suku tepi sungai, mungkinkah Tuan Muda Klan Ji ini mampu melakukannya? Bahkan kalau Tuan Muda Ji tak bisa membalaskan dendamnya, ayahnya, sang pedang tetesan hujan, Ji Yichuan, pasti bisa melakukannya. Hati taring hitam dipenuhi kebencian. Ia benar-benar sangat membenci Jiang He. Tapi sayangnya, kekuatannya sendiri tidak cukup. Suku tepi sungai berjarak ratusan kilometer dari suku taring hitam dan terhalang oleh pegunungan. Baru pada saat matahari terbit keesokan harinya, mereka tiba di kota tepi sungai. Semua suku yang ada di sekitarnya tinggal di dalam kota ini, sebuah tempat di mana lebih dari 50.000 anggota suku tinggal. Bagus, masuklah. Silakan masuk. Para penjaga berbaju zirah di gerbang memeriksa barang bawaan orang-orang yang memasuki kota. Suku tepi sungai memiliki banyak musuh, dan mereka khawatir akan ada orang yang menyelundupkan busur kepung atau senjata semacamnya dalam jumlah besar. Kalian bertiga! Tiba-tiba seorang penjaga berbaju zirah melihat 3 ekor binatang buas hitam berzirah berlari mendekat dengan kecepatan tinggi. Melihat ketiganya sama sekali tidak berniat memperlambat laju, ia langsung berteriak, "Cepat berhenti! Kalau kalian menerobos gerbang kota, kami akan melepaskan tembakan." Seketika itu juga, para pemanah di atas menara penjaga menarik busur mereka. Mereka tak akan memberi ampun sedikit pun. Wus! Ning, yang menunggangi binatang buas hitam itu, tiba-tiba melesat ke udara, lalu menerjang ke puncak tembok kota raksasa itu. Dan kemudian, gelombang energi tak kasat mata menyapu keluar seketika. Puluhan penjaga berbaju zirah yang semula berada di atas menara penjaga kota, merasakan tubuh mereka mendadak bergoyang, dan kemudian mereka terpental jatuh ke bawah. Tiba-tiba saja, Ning menjadi satu-satunya orang yang berdiri di atas menara penjaga itu. Para penjaga berbaju zirah itu jatuh bergelimpangan, wajah mereka kotor penuh debu, dan beberapa orang yang sedang sial bahkan sampai patah tulang. Namun, mereka semua adalah prajurit yang kuat dan tangguh. Biasanya, mereka tak akan terluka parah hanya karena jatuh dari atas tembok kota. Mereka baru terluka sekarang karena lengah oleh gelombang energi yang menjatuhkan mereka tadi. Apa yang terjadi? Dia! Sekelompok penjaga berbaju zirah menatap Jining yang berdiri di puncak tembok kota, lalu menatap tangan mereka yang kosong. Buru-buru, mereka bergerak memungut busur-busur yang jatuh berserakan di tanah. Berdiri di atas tembok kota, Ning menatap tajam ke dalam kota dan melepaskan raungan murka. "Jiang He, aku perintahkan kau untuk keluar!" Raungan penuh amarah yang seolah berasal dari dewa iblis ini meledak seperti guntur. Para penjaga yang berada di dekat tembok kota maupun orang-orang yang lalu lalang seketika menutupi telinga mereka menahan sakit, dan beberapa di antaranya bahkan mulai melarikan diri. Raungan penuh amarah itu bergema ke seluruh penjuru kota tepi sungai. Wajah Ning tampak kelam. Diiringi satu tendangan dahsyat, suara ledakan keras terdengar. Boom! Tembok raksasa setebal 7 meter seperti ini sangatlah kokoh. Tapi berkat tendangan Ning, tembok itu mulai bergetar hebat. Retakan raksasa bermunculan silih berganti pada tembok kota yang tinggi dan kokoh itu. Dan bahkan beberapa distorsi dan retakan mulai bermunculan di tanah di bawahnya. Tendangan ini membuat tanah di dekatnya beriak dan berguncang, seolah-olah tanah itu adalah genangan air. Hingga para penjaga berbaju zirah itu begitu ketakutan dan buru-buru mundur. Boom! Ning melancarkan satu tendangan lagi. Tanah di sekitarnya kembali bergetar, dan kini retakan dalam jumlah besar muncul di tembok kota. Banyak bebatuan mulai berguguran, dan menara penjaga dari batu itu sendiri mulai bergetar, seolah bersiap untuk hancur kapan saja. Boom! Ning melepaskan satu tendangan terakhir. Krak! Tembok kota yang sudah dipenuhi retakan tak terhitung jumlahnya akhirnya runtuh. Banyak batu-batu besar berguguran. Dalam sekejap, gerbang kota raksasa itu berubah menjadi tumpukan puing. Tembok kota yang tinggi dan masif itu ambruk ke arah jalanan. Pemandangan puing-puing yang berserakan di mana-mana ini membuat para penjaga berbaju zirah dan penduduk sipil yang telah lari sejak tadi menatap tercengang.
Ya ampun, menara kotanya. Tak ada satupun dari mereka yang bisa mempercayainya. Tembok gerbang utama sebuah kota adalah bagian kota yang paling tebal dan paling kokoh. Bahkan mesin pengepung pun paling-paling hanya akan menyerang gerbangnya. Menyerang tembok kota adalah tindakan yang sepenuhnya sia-sia. Batu yang mulus dan keras setebal 7 meter itu, sekalipun seseorang menebasnya dengan pedang, paling-paling hanya akan meninggalkan bekas goresan. Menghancurkan tembok kota hanya dengan 3 tendangan? Ya, benar-benar tidak masuk akal. Chu Ye dan Mou dengan menunggangi binatang buas hitam mereka dengan cepat tiba di area reruntuhan. Saat ini, Ning juga sudah mendarat di atas puing-puing itu. Jiang Sanxi sedang duduk bersila di dalam sebuah ruangan yang tenang dan harum. Ia adalah kepala suku tepi sungai, sosok yang sangat terkenal dan punya reputasi di wilayah kekuasaan 5 prefektur klan Ji. Jiang He, aku perintahkan kau untuk keluar. Raungan murka tiba-tiba terdengar. Jiang Sanxi tersentak membuka matanya. 3 suara dentuman dahsyat berturut-turut setelahnya membuat raut wajah Jiang Sanxi berubah drastis. Ia langsung menjelma menjadi seberkas cahaya bergegas keluar. Sesaat kemudian, Jiang Sanxi sebagai makhluk Xiantian telah tiba di gerbang kota asal suara dentuman dahsyat tersebut. Saat melihat gerbang kota yang hancur dan puing-puing yang berserakan, mata Jiang Sanxi seketika memerah. Gerbang kota telah dihancurkan. Ini ibarat meludahi wajah suku tepi sungai secara terang-terangan, tanpa menyisakan sedikit pun harga diri bagi mereka. Kau Jiang Sanxi? Ning berdiri di atas reruntuhan. Melihat kemunculan pria tua berambut hitam ini secara tiba-tiba, ia langsung membentaknya. Seluruh suku tepi sungai hanya punya 2 makhluk Xiantian, 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang laki-laki tentu saja adalah Jiang Sanxi. Pria tua berambut hitam itu menatap Ning dengan raut wajah muram. Tak peduli siapa kau tidak bisa menginjak-injak kehormatan dan harga diri klan kami seperti ini. Begitu ia selesai berbicara, di tangannya 1 set rantai berwarna ungu muncul. Dengan 1 putaran kuat, ia melesatkan rantai-rantai itu ke arah Ning. Melihat tingkah laku Ning saja, sudah bisa dipastikan kalau dialah orang yang melakukan hal ini. Hus! Ning tiba-tiba menerjang maju secepat kilat, menimbulkan suara lolongan samar yang mirip seperti lolongan burung rok raksasa. Bam! Ning mendaratkan tendangan tepat di dada pria tua berambut hitam itu, membuatnya terpental ke belakang. Celah yang dalam muncul di permukaan tanah berbatu, dan pria tua itu terperosok ke dalamnya. Pria tua berambut hitam itu langsung melompat berdiri sambil memegangi dadanya. Terlihat sedikit darah di sudut bibirnya. Dengan wajah dipenuhi keheranan, ia menatap Ning. Kau, siapa kau? Bagaimana ini bisa terjadi? Artefak magisnya belum sempat mengenai Ning, tapi Ning sudah lebih dulu membuatnya terpental hanya dengan 1 tendangan. Untung saja ia terlindungi oleh Qi Xiantiannya. Ning tersenyum meremehkan. Suruh Jiang He keluar. Wus! Sesosok figur lain muncul. Itu adalah seorang wanita tua berambut putih yang mengenakan pakaian serba merah. Nenek tua itu buru-buru menopang tubuh Jiang Sanxi. Sanxi, apa kau tidak apa-apa? Hati-hati, dia sangat kuat, bisik Jiang Sanxi. Nenek tua berpakaian merah itu menatap Ning, lalu berseru. Aku tidak tahu bagaimana suku tepi sungai kami telah menyinggungmu. Lagi pula, siapa kau ini? Kau menghancurkan gerbang kota kami. Aku yakin kau tidak akan sebegitu pengecutnya sampai tak berani menyebutkan namamu pada kami. Ning membalas dingin. Klan Ji, Ji Ning. Ji Ning? Nenek tua itu kebingungan. Ji Ning? Jiang Sanxi terperangah. Ia buru-buru berbisik. Bibi Xue? Penguasa prefektur klan Ji, prefektur barat yang berikutnya sudah diputuskan. Namanya adalah Ji Ning. Tapi dia baru berusia 11 tahun. Bagaimana mungkin dia? Bibi Xue seketika tersentak. Meskipun mereka terkejut melihat Ning yang menjadi makhluk Xiantian di usia 11 tahun, mereka lebih terkejut lagi dengan status Ning. Sangat wajar bagi seseorang untuk menjadi makhluk Xiantian sebelum mencapai usia 20 tahun. Klan Ji sendiri punya beberapa orang, seperti Ji Li yang juga sangat berharap salah satu dari 3 pemuda suku yang diasuhnya bisa menembus ranah Xiantian sebelum menginjak usia 16 tahun. Andai Ji Ning melatih metode pemurnian tubuh dewa iblis jenis lain, ia kemungkinan besar sudah mencapai ranah Xiantian sewaktu masih balita. Di berbagai suku, masih banyak sosok-sosok yang lebih berbakat lagi. Lumayan banyak orang yang berhasil mencapai ranah Xiantian sebelum umur 20 tahun. Jiang Sanxi adalah salah satunya.
Tapi suku-suku ini tak punya satupun teknik pamungkas yang hebat. Semakin jauh mereka berlatih, semakin rendah potensi mereka bila dibandingkan dengan klan Ji. Klan Ji Prefektur Barat, Bibi Xue menatap lurus pemuda di depannya. Suku tepi sungai mereka ini berada di dalam wilayah klan Ji Prefektur Barat dan langsung berada di bawah kekuasaan mereka. Jika klan Ji Prefektur Barat ingin menghancurkan suku tepi sungai, hal itu bisa dilakukan semudah membalikkan telapak tangan. Tuan muda, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Lebih dari 100 pengawal berzirah hitam muncul dari kejauhan. Saat melihat Ning yang berdiri di atas reruntuhan, sang komandan pengawal berzirah hitam muncul dari kejauhan. Para pengawal berzirah hitam lainnya buru-buru berseru dengan hormat. Tuan muda! Ning melirik mereka. Berdiri! Di suku-suku yang teramat besar ini, klan Ji biasanya akan mengutus regu yang terdiri dari 100 pengawal berzirah hitam untuk menetap di sana dan mengawasi mereka. Baik, para pengawal berzirah hitam buru-buru berlari menghampiri, lalu berdiri mengelilingi Jining. Tuan muda Jining, Bibi Xue membungkuk sedikit. Karena Jiang He yang membuat Anda marah, suku tepi sungai saya tentu tidak akan melindunginya. Sansi, pergilah bawa Jiang He keluar secepatnya. Baik. Jiang Sansi langsung beranjak. Kehadiran satu makhluk Xiantian saja tak akan cukup untuk membuat suku tepi sungai menundukkan kepala. Sekalipun sosok Xiantian itu anggota klan Ji, itu tak berarti apa-apa. Lagi pula, segalanya pasti punya alasan. Klan Ji juga tak bisa bertindak seenaknya. Kalau tidak, bagaimana mungkin banyak suku bisa tunduk dengan damai? Satu makhluk Xiantian biasa saja tak akan sanggup menghancurkan suku berskala besar. Tapi kalau yang datang adalah sang penguasa prefektur sendiri, maka situasinya akan jauh berbeda. Terus berlatih. Jiang He adalah seorang pemuda berkulit putih yang sangat tampan. Hanya saja matanya menyiratkan keangkuhan yang teramat sangat. Saat ini ia tengah memegang sebuah cambuk sambil memperhatikan seorang balita yang sedang memegang pedang pendek dan berlatih ilmu pedang. Sekalipun lenganmu terasa pegal atau sakit, tahan saja. Kau bakal jadi calon kepala klan suku tepi sungai kita. Baik, ayah. Balita itu mengertakkan giginya, lalu lanjut berlatih. Ia tidak berani berhenti. Berhenti berarti akan ada sabetan cambuk yang melayang ke arahnya. Tiba-tiba, Jiang He, keluar kau! Sebuah raungan murka bergema. Raut wajah Jiang He berubah. Siapa yang berani selancang ini dan berbuat onar di kota tepi sungai? Orang ini pasti bukan orang sembarangan. 3 tendangan yang meruntuhkan tembok kota itu terasa seperti tendangan di dadanya sendiri, membuat Jiang He tak urung merasa panik. Siapa itu? Siapa yang datang mencariku? Tak peduli dengan hal lain, Jiang He buru-buru berlari keluar. Jiang He, ada apa ini? Bagian dalam istana berada dalam keadaan kacau. Istrinya juga keluar, tampak sangat panik. Beberapa wanita lain miliknya juga cemas, tapi beberapa dari mereka diam-diam justru bersorak atas nasib buruk yang menimpanya. Ayo kita lihat. Jiang He berjalan keluar. Baru saja ia melangkah keluar dari istananya, sesosok bayangan hitam tiba-tiba mendarat tepat di hadapan Jiang He. Kepala suku! Jiang He tersentak kaget saat melihat orang itu. Pria tua berambut hitam, Jiang Sansi, menatapnya dengan pandangan sedingin es. Wajah Sansi tampak sangat kelam dan ada bercak darah di sudut mulutnya. Pakaiannya sangat kotor. Ini semua gara-gara ulahmu. Sambil berkata demikian, ia mencengkeram leher Jiang He, layaknya sedang memungut seekor ayam. Wus! Ia berubah menjadi seberkas cahaya, bergerak secepat kilat menuju gerbang kota. Berdiri di jalanan yang retak-retak, Bibi Xue angkat bicara. Tuan muda Jining, jika Jiang He telah menyinggung Anda, dia memang pantas mati. Namun, mengingat dia masih muda, saya ingin tahu apakah mungkin dia bisa diampuni? Dalam perselisihan dan pertarungan antar suku, pada umumnya seorang tawanan penting bisa saja dibebaskan dengan tebusan. Ning meliriknya dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bibi Xue seketika mengerutkan kening. Ia mengerti bahwa keputusan Tuan Muda Jining untuk membunuh Jiang He sudah tidak bisa diganggu-gugat. Ada apa ini? Kenapa gerbang kota dihancurkan? Apa yang terjadi di suku tepi sungai? Lihat, pemuda itu dikelilingi sekelompok pengawal berzirah hitam. Dia pasti orang penting di dalam klan Ji. Beberapa orang asing yang datang berdagang di kota tepi sungai mulai berkerumun mendekat ke arah sana. Melihat situasi ini, Bibi Xue langsung berteriak. Suruh mereka semua menyingkir. Para pengawal berbaju zirah dari suku tepi sungai langsung mengiyakan dan segera mulai mengusir orang-orang asing itu
dan bahkan beberapa anggota klan tak membiarkan mereka mendekat. "Minggir! Minggir!" Satu demi satu unit penjaga dengan cepat berlari ke arah jalanan di kejauhan. Semuanya bersenjatakan busur dan berbagai macam senjata lainnya. Pemimpin unit-unit ini adalah tokoh-tokoh inti tingkat tinggi dari suku tepi sungai. Jelas mereka telah mendengar suara ledakan tadi dan khawatir ada musuh yang datang menyerang. Karenanya mereka segera membawa anak buah masing-masing kemari. Nenek Xue, seorang tetua berambut putih, memimpin sekelompok orang bergegas mendekat. Begitu melihat Bibi Xue, ia langsung memanggilnya dengan hormat. Bibi Xue hanya meliriknya. Satu demi satu pasukan mendekat. Semua anggota inti dari suku tepi sungai telah berkumpul. Wus! Sesosok bayangan hitam juga mendekat dengan kecepatan tinggi dan baru melambat saat mencapai para penjaga berbaju zirah. Penjaga-penjaga berbaju zirah itu berniat mencegat bayangan hitam itu. Namun saat melihatnya berhenti, mereka terkejut. Kepala suku? Wajah Jiang Sanxi tampak sedingin es. Masih memegangi pemuda tampan itu, ia menerobos langsung ke tengah kerumunan. Seluruh anggota inti suku menatap Jiang He dengan bingung. Jiang He adalah salah satu cucu kesayangan Jiang Sanxi dan sangat diistimewakan olehnya. Di suku tepi sungai, posisinya berada di 10 besar seluruh suku. Kenapa sang kepala suku menyeretnya ke sini? Wus! Jiang Sanxi langsung melemparkannya. Jiang He tersungkur dengan wajah terlebih dahulu ke atas puing-puing bebatuan, menimbulkan luka di wajahnya dan sekujur tubuhnya berlumuran debu. Ia bergegas mendongak dan berdiri, mengedarkan pandangannya. Tak lama kemudian, tatapannya terpaku pada pemuda berbaju bulu yang dikelilingi oleh para pengawal berzirah hitam itu. "Tuan Muda Jining, saya membawanya untuk Anda." Jiang Sanxi berdiri sejajar dengan Bibi Xue. "Kau yang bernama Jiang He?" Ning menatap Jiang He dengan pandangan menilai. Ia teringat akan nasib malang Chun Chao dan hatinya mulai dipenuhi oleh gejolak hasrat untuk membantai. Jiang He bisa merasakan bahwa Tuan Muda Jining ini memancarkan aura kekuatan dan wibawa. Di hadapan Tuan Muda Jining ini, bahkan kepala suku dan Nenek Xue pun harus menundukkan kepala. "Jiang He memberikan penghormatan kepada Anda, Tuan Muda," ucap Jiang He penuh hormat. Jiang He, Ning bergumam pelan. Matanya setajam belati menatap lurus pemuda di hadapannya ini. "Apa kau tahu kenapa aku mencarimu?" Suara Ning sangat pelan. Namun ketika Jiang He mendengar suaranya, hatinya terguncang. Ia bisa merasakan niat membunuh yang terkandung di dalam suara Jining. "Saya tidak tahu." Jiang He menatap Ning. "Tuan Muda Jining, apakah Anda datang untuk membunuh saya?" "Iya," Ning mengangguk. Seluruh area itu seketika sunyi senyap. Jiang Sanxi dan Bibi Xue hanya dia mengamati. Para anggota inti suku tepi sungai juga hanya dia mengawasi. Mereka sadar bahwa Tuan Muda Jining ini jelas memiliki kuasa untuk membalikan dunia mereka. Bahkan kepala suku saja harus tunduk padanya. Terlebih lagi, hasrat membunuh Jining terhadap Jiang He ini jelas teramat kuat. Mereka hanya bisa menghela napas diam-diam di dalam hati. Jiang He yang cemerlang, yang masa depannya tak terbatas, akan menemui ajalnya hari ini. "Tuan Muda Jining, jika Anda ingin membunuh saya, maka saya tak punya pilihan selain mati." Wajah tampan Jiang He tak menyiratkan sedikit pun rasa takut. Ia menatap Ning. "Tapi saya tidak tahu apa alasan Anda membunuh saya, Tuan Muda. Kenapa aku akan membunuhmu?" Ning menatapnya. Wus! Sebilah pedang Dark North mendadak muncul di tangan Jining. Kilatan pedang menyambar tubuh Jiang He. Seketika aura tekanan yang mengerikan menyapu keluar. Namun Jiang He tak berusaha menghindar. Jiang Sanxi dan Bibi Xue di dekatnya juga hanya mengawasi dalam diam. Sekalipun Jining membunuh Jiang He dengan tebasan pedang ini, mereka tak akan berani bicara. Tubuh Jiang He kini dipenuhi 6 lubang berdarah. Darahnya mengalir keluar dari lubang-lubang tersebut yang terletak di bagian kaki, bahu, dan titik-titik tak mematikan lainnya. Dia adalah... Mata Jiang He terbelalak. "Sekarang kau paham?" Ning menatapnya. Teknik pedang yang baru saja ditunjukkannya saat menusukkan 6 lubang berdarah ke tubuh Jiang He adalah teknik pedang milik Chun Chao. Sewaktu Jiang He memerintahkan para pelayannya untuk menangkap Chun Chao, inilah teknik yang diandalkan Chun Chao untuk menghajar pelayan-pelayan itu setengah mati sebelum akhirnya melarikan diri. Hanya karena seorang wanita? "Tuan Muda Jining, Anda akan membunuh saya cuma karena seorang wanita?" Wanita itu tidak lebih dari barang dagangan, cuma sekedar harta kepemilikan. Jiang He meraung tak percaya.
menolak untuk menerima semua ini. Saya bersedia menyerahkan 10 atau 100 wanita kepada Anda, Tuan Muda. Lagi pula, dia cuma seorang budak. Saya rela melakukan apa saja, asalkan Anda bersedia melepaskan saya. Ning mendesis. Di mataku, kau bahkan tak sebanding dengan sehelai rambutnya. Dengan wajah pucat pasi, Jiang He segera mencabut belati dari balik saku dadanya. Dengan suara suram, ia berkata, Tuan Muda Jining, saya, Jiang He, telah menyinggung Anda, dan saya memang pantas mati. Tak perlu Anda mengotori tangan Anda, Tuan Muda. Biar saya sendiri yang mengakhirinya. Sambil berkata demikian, ia menusukkan belatinya ke arah jantungnya sendiri. Terang, kilatan pedang membentur belati itu, membuatnya terpental. Kau pikir kau bisa mati semudah itu? Ning menatap tajam Jiang He. Sewaktu dia mati dalam penderitaan dan penuh penghinaan. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati semudah itu? Jiang He mengertakkan giginya sambil menatap Ning. Mo Wu! Ning berseru. Tuan Muda! Mo Wu segera melangkah maju. Hukuman gantung! Ning berujar dingin. Gantung dia di puncak kota tepi sungai. Wajah Jiang He berubah pucat pasi. Hukuman gantung pada umumnya berarti tangan dan kaki seseorang akan diikat, lalu digantung di udara tanpa diberi makan maupun minum, membiarkan terik matahari memanggang si penjahat. Di samping itu, sebelumnya Ning telah meninggalkan 6 lubang berdarah di tubuh Jiang He. Mengingat vitalitas Jiang He, wajar jika ia tak akan mati kehabisan darah. Namun darah yang mengalir akan memancing burung-burung berdatangan. Burung-burung yang berani mendekat ke puncak kota tepi sungai ini adalah burung biasa. Mereka akan sesekali mematuk daging Jiang He. Ia akan perlahan disiksa hingga mati di tengah kelaparan, penderitaan, dan kengerian. Ditambah lagi, tak terhitung banyaknya anggota suku yang akan menonton. Rasa malu di dalam hatinya akan membuat sosok arogan seperti Jiang He semakin tersiksa. Baik, Mo Wu segera mengambil rantai dan mulai mengikat serta membelenggu Jiang He. Jiang He hanya berlutut di sana, menundukkan kepalanya tanpa berani bersuara. Ayah! Cerita nyaring terdengar, dan seorang balita berlari keluar dari kerumunan. Menyingkirlah! Melihat balita itu berlari ke arahnya, ia buru-buru berteriak marah. Menyingkir! Pergilah! Balita itu terisak. Meskipun ayahnya sangat tegas saat memaksanya berlatih pedang, ayahnya sangat menyayanginya. Jiang Sansi yang berada di kejauhan mengerutkan kening. Bawa anak itu pergi! Seketika, 2 orang pengawal menerjang maju, mencengkeram anak itu dan membawanya pergi. Namun anak itu terus meronta-ronta dengan beringas sambil menatap Jining. Matanya dipenuhi kebencian. Ning hanya menatap balik anak itu dengan tenang. Sewaktu ia masih sangat kecil, Ji Chuan menyuruhnya melatih keberanian dengan mengeksekusi beberapa tahanan. Ia pernah melihat tatapan yang jauh lebih mengerikan dari ini. Di pasar budak kota prefektur barat, ia pernah melihat tatapan yang jauh lebih mengerikan dari ini. Ia pernah melihat semua jenis tatapan yang ada di sana. Gantung dia di titik tertinggi kota ini. Mo Wu dibantu oleh 2 orang pengawal berzirah hitam. Jiang He seluruhnya diikat kuat dengan rantai logam. Rambutnya kusut. Anggota suku di sekitarnya menonton, beberapa menatapnya dengan iba. Sementara yang lain justru mensyukuri kemalangannya. Penghinaan ini membuat tubuh Jiang He terus-menerus bergetar. Mo Wu berbisik, Tuan Muda, putra Jiang He itu, kalau membabat rumput, Anda harus mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Ning menatap dingin pada Mo Wu. Mo Wu buru-buru menundukkan kepalanya, tak berani berucap sepatah kata pun. Aku akan menghabiskan beberapa hari ke depan di kota tepi sungai. Ning menatap Jiang Sansi dan Bibi Xue di dekatnya. Tak perlu repot-repot. Aku akan menginap di tempat para pengawal berzirah hitam berjaga. Aku akan menonton saat Jiang He perlahan-lahan meregang nyawa. Setelah dia mati, aku akan pergi. Tubuh semua anggota inti suku yang ada di sana bergetar. Mereka semua bisa merasakan kebencian di balik suara Ning. Awalnya, Jiang He tak menemui terlalu banyak rintangan saat dipanggang di bawah terik matahari. Namun kemudian, saat kawanan gagak mulai berpesta memangsa dagingnya, dan saat sengatan matahari mulai membuat kulitnya mengering lalu retak-retak, menyingkap daging merahnya, siksaan yang ia alami serasa seperti neraka. Berkat keberadaan Qi di tubuhnya, daya hidup Jiang He sangatlah kuat. Akan tetapi, hal ini justru berubah menjadi sumber penderitaan baginya kini. Ia dipanggang hidup-hidup di bawah terik matahari sampai kulitnya mengelupas dan dagingnya menggumpal. Di tengah kepedihan ini, ia merintih selama 3 hari 2 malam sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir.
Selama waktu ini, Ning tetap berada di kota tepi sungai. Setelah para pengawal berjirah hitam melaporkan bahwa Jiang He telah mati secara mengenaskan, Ning akhirnya melirik sedingin es pada jasad Jiang He yang telah hancur, lalu berbalik dan memimpin Mo Wu serta Qiu Ye pergi dengan menunggangi binatang buas hitam mereka. Ning meninggalkan kota tepi sungai di malam hari. Jiang Sanxi saat ini tengah duduk di depan meja, meneguk anggur dari cangkir tengkorak binatang dengan hening. Seorang balita sedang berlutut di halaman. Cai Sanxi mengangkat cangkir tengkoraknya. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apa kau ingin membunuh Tuan Muda Jining? Aku tidak berani. Cai tidak berani, jawab si balita yang berlutut itu. Sayang sekali. Jiang Sanxi menggelengkan kepala. Dengan suara lirih, ia bergumam. Kebencianmu akan menjadi malapetaka bagi suku tepi sungai kita. Jiang Sanxi tiba-tiba berseru. Pelayan! Seorang pelayan masuk dan langsung berlutut. Tuan, Jiang Sanxi berucap dingin. Bantai semua pelayan Jiang He. Jangan sisakan satu pun. Semua wanita Jiang He harus dijual di pasar budak. Kepala suku! Balita itu panik. Salah satu wanita itu adalah ibunya. Dan dia, Jiang Sanxi menatap dingin balita itu. Satu-satunya putra Jiang He, dia juga harus dijual di pasar budak. Tidak, tidak! Balita itu buru-buru bersujud. Kepala suku, ampuni aku, ampuni aku. Baik, Tuan. Si pelayan menjawab dengan penuh hormat, kemudian melangkah maju, mencengkram balita itu, lalu membawanya pergi. Balita itu terus meronta, terisak dan menangis. Budak, kenapa? Kenapa? Melihat balita itu menangis dan berteriak kesakitan, Jiang Sanxi terdiam membisu. Tuan, Anda akan menjual para wanita dan anak Jiang He sebagai budak. Sesosok wujud manusia muncul di sudut gelap ruangan itu. Jiang Sanxi mengangguk. Saat Jiang He masih menjalani hukuman gantung, Sanxi telah mengutus orang untuk secara diam-diam bertanya pada Jiang He, dan barulah ia paham bahwa pangkal dari masalah ini adalah Miwa dari suku Taring Hitam. Jiang Sanxi bahkan mengutus orang-orangnya ke suku Taring Hitam untuk menanyai Taring Hitam demi memahami duduk perkaranya secara gamblang. Dan setelahnya, ia mengeksekusi semua pelayan yang tahu tentang masalah ini. Jining tak ingin masalah Chun Chao menyebar kemana-mana, ujar Jiang Sanxi dengan tenang. Chun Chao pernah bilang kalau dia adalah pelayan Tuan Muda Ji. Siapapun yang pernah mendengar kata-kata ini harus dihabisi. Menyimpan para wanita Jiang He juga tak ada gunanya. Satu-satunya anak Jiang He, Cai, kebenciannya pada Jining terlalu besar. Aku sudah menanyainya berkali-kali. Meski dari mulutnya dia bilang tidak akan balas dendam, bagaimana mungkin balita sepertinya bisa membohongiku? Aku bisa melihat isi hatinya hanya dalam sekali pandang. Kebenciannya pada Jining sudah mendarah daging. Sanxi menggelengkan kepala. Di usianya yang masih sangat muda, dia sudah pintar menyembunyikan isi hatinya. Kelak setelah dia naik ke posisi kekuasaan tertinggi di dalam suku, dengan kebenciannya pada Jining, aku khawatir dia akan bertindak sembrono dan menyebabkan kehancuran suku tepi sungai kita. Semua yang kulakukan ini agar klan Ji tahu kalau suku tepi sungai sangat patuh. Pria di dalam kegelapan itu hanya terdiam. Jesan, Jiang Sanxi memanggil. Tuan, pria di dalam kegelapan menyahut. Jiang Sanxi memerintahkan. Kirim Jejo, bawa Cai pergi diam-diam dan kirim dia ke wilayah kekuasaan klan kayu besi. Suruh dia masuk ke suku kecil manapun. Minta dia melatih Cai dengan baik. Kalau Cai punya bakat dan selalu berlatih keras, bimbing dia dengan baik. Kalau Cai gampang melupakan dendamnya dan tak berlatih dengan giat, maka bunuh saja dia dan suruh Jeju pulang. Baik, sosok di dalam kegelapan itu mengangguk. Kebencian juga merupakan sumber kekuatan. Jiang Sanxi bergumam pelan. Suku tepi sungai kita, jika dibandingkan dengan klan Ji, kita ini terlalu lemah. Ketiga binatang buas hitam itu melaju melintasi medan yang gersang. Tuan Muda, Qiu Ye, tak urung angkat bicara. Putra Jiang He itu punya kebencian yang amat besar terhadapmu. Kalau kita biarkan dia tumbuh dewasa, di masa depan kemungkinan besar dia akan membahayakanmu. Jining melirik Mo Wu. Qiu Ye buru-buru melanjutkan. Bukan Mo Wu yang mengatakannya padaku. Aku tahu kau tak akan senang mendengarnya, tapi setelah berpikir panjang, aku merasa harus mengatakan ini. Ning menghela napas. Permusuhanku itu dengan Jiang He. Aku tidak punya masalah dengan putranya. Aku pergi untuk membalas dendam. Kenapa aku harus membunuh putranya juga?
Tapi kalau suku saling bertarung, biasanya kita akan memusnahkan ancaman apapun yang tersisa, sahut Chiuye. Aku mengerti, Ning mengangguk. Demi kelangsungan hidup suku, segala cara dan upaya boleh dilakukan. Tapi bagaimana mungkin anak kecil sepertinya bisa memengaruhi klan Ji? Klan Ji menguasai wilayah ini dan telah menghukum mati tak terhitung banyaknya orang. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang diam-diam membenci klan Ji? Alasan mengapa klan kita bisa terus berkuasa bukan karena kita tidak menyinggung orang lain, tapi karena klan kita sendiri kuat. Chiuye mulai sedikit paham. Sekalipun kita tidak menyinggung orang lain, kalau kita tidak kuat, orang lain tetap akan datang dan menghancurkan kita, ujar Ning. Tapi kalau kita kuat, maka musuh rahasia itu mungkin secara diam-diam menyimpan dendam, tapi secara terang-terangan mereka akan tetap sangat patuh. Kemungkinan besar, 100 tahun kemudian, anak cucu mereka benar-benar akan menjadi bawahan yang setia bagi klan Ji. Lagi pula, saat para ahli berlatih, hati dan pikiran itu sangat penting. Pikiran dan langit menjadi satu, menyatu dengan dunia. Pikiran memperoleh pencerahan akan Dao dan mempelajari hakikat sejati Dao. Ning paham bahwa seseorang yang berlatih Dao harus jujur pada dirinya sendiri. Hanya dengan pikiran yang jernih dan hati nurani yang bersih, barulah seseorang bisa meningkatkan kemampuannya dengan laju yang lebih cepat saat berkultivasi. Kalau seseorang tidak jujur pada dirinya sendiri, bukan cuma dia akan frustrasi, dia juga akan terhenti dalam latihannya, atau bahkan mungkin mengalami kemunduran. Ning menggelengkan kepala. Kalau aku ingin membunuh seseorang, aku hanya akan membunuhnya dan dia seorang. Aku tak akan menyakiti istri dan anak-anaknya. Inilah diriku yang sebenarnya. Di kehidupan sebelumnya, penyakit telah menyiksanya dan membuatnya selalu kesepian. Orang yang kesepian biasanya akan terbiasa merenungkan banyak hal. Ada yang terlalu memikirkan banyak hal hingga jadi gila, sementara yang lain berhasil memahami hati dan pikirannya sendiri lalu menjadi bijak. Ning termasuk golongan orang yang berhasil memahami hatinya, yang membuatnya jauh lebih lapang dada dan tenang. Jika ia tak memahami hatinya sendiri, bagaimana mungkin ia punya tekad yang sedemikian kuat untuk terus berlatih mati-matian di kehidupan ini? Chiuye dan Mou saling bertukar pandang. Jujur pada diri sendiri? Mereka tidak paham. Sudahlah. Ning melihat raut wajah mereka berdua dan menggelengkan kepala. Jangan terlalu dipikirkan. Ayo kita ke danau ular bersayap. Chiuye buru-buru bertanya. Tuan muda, bukankah kau akan ke suku taring hitam? Bukankah kau pernah bilang kalau kau ingin membantu menjaga adik laki-laki Chun Chao? Ning menggelengkan kepala. Tak perlu buru-buru. Aku akan ke danau ular bersayap dulu dan membunuh Serpent Wing. Baru setelah itu pergi ke suku taring hitam. Akar penyebab dari bencana ini tetaplah Serpent Wing. Salah satu dari dua adik laki-laki Chun Chao juga terbunuh oleh Serpent Wing. Aku akan menggunakan kematian Serpent Wing untuk mengenang Chun Chao, dan kemudian aku akan membawa satu-satunya adik lelakinya ke kota prefektur barat bersamaku. Ayo pergi. Ning menepuk dada tunggangannya, dan binatang itu seketika mulai berpacu ke depan. Chiuye dan Mou pun mengikutinya menuju danau ular bersayap. Mereka melakukan perjalanan di siang hari dan beristirahat di malam hari. Mengingat pesatnya kecepatan binatang buas hitam itu saat melintasi medan pegunungan sekalipun, mereka tetap menghabiskan waktu 3 hari penuh sebelum tiba di dekat danau ular bersayap. Salam, Tuan Muda. 10 pengawal berzirah hitam berlutut dengan satu kaki. Ning yang duduk di atas tunggangannya mengangguk sambil memberi perintah. Mou, Chiuye, kalian berdua tunggu di sini dan istirahatlah sebentar. Danau ular bersayap masih beberapa kilometer lagi dari sini. Aku tak bisa membawa kalian ke sana. Aku akan pergi ke danau ular bersayap sendirian. Baik, Mou dan Chiuye menjawab dengan penuh hormat. Ning turun dari tunggangannya dan kemudian dengan gerakan lincah bak burung raksasa, ia menerjang ke kejauhan. Hanya dalam 2 gerakan kilat, ia telah lenyap dari pandangan. Ini adalah pertama kalinya para pengawal berzirah hitam melihat Ning memamerkan teknik gerakan kakinya, dan mereka menatap tak percaya dan penuh kekaguman. Danau ular bersayap saat ini merupakan wilayah terlarang. Klan Ji telah mengatur agar puluhan regu kecil disebar di sekitar area tersebut, yang masing-masing beranggotakan 10 pengawal berzirah hitam. Mereka ditempatkan di berbagai titik di sekeliling danau ular bersayap, demi mengawasi Serpent Wing dengan ketat. Danau ular bersayap yang panjangnya 100 km itu sangatlah luas. Orang tak akan bisa melihat ujung seberang danau itu. Danau raksasa sebesar ini tentu saja memiliki ombak setinggi 1 meter, bahkan di saat tidak ada angin sekalipun. Ning berdiri di tepi danau, memandangi danau ular bersayap.
Dengan suara pelan, ia bergumam, "Danau ini benar-benar sangat dalam. Walaupun aku bisa mengendalikan air, kalau aku masuk ke kedalamannya, kecepatanku mungkin masih jauh di bawah Serpent Wing." Semakin dalam menyelam, semakin besar tekanan airnya, dan semakin sulit pula untuk mengendalikan air. Manusia yang berada di dalam air bahkan tak akan sanggup mengerahkan 10% dari kekuatannya. Tapi monster air justru akan menjadi lebih kuat dari biasanya. Saat ini, meskipun aku kuat, kalau dibandingkan dengan siluman besar di puncak ranah Xiantian, kemungkinan besar aku cuma sedikit lebih kuat. Dan ini semua karena ia melatih teknik pelarian sayap angin, serta telah mendapatkan sebersit pencerahan tentang hakikat sejati Dao. Apalagi, jika hanya mengandalkan diagram 9 langit merah cemerlang tingkat 4 saja, ia paling-paling hanya punya kekuatan yang setara dengan praktisi pemurnian tubuh Dewa Iblis tahap akhir. Kalau dibandingkan dengan Serpent Wing, kekuatannya akan sedikit lebih rendah. Lewat serangkaian gerak, Ning menempuh jarak 1 kilometer, memijak di atas air seolah-olah itu adalah daratan. Serpent Wing, Ning mengeluarkan raungan yang lantang. Suara itu bergema seperti guntur, menyebar ke segala arah dan menembus ke kedalaman air danau itu. Sesaat kemudian, jauh di dasar danau, di dalam sarang yang berliku dan gelap, sang siluman besar, Serpent Wing, tengah terlelap. Sayap bersisiknya yang raksasa melingkupinya, melindungi tubuhnya. Serpent Wing! Sebuah suara menembus air, menyambanginya langsung. Serpent Wing yang sedang tertidur lelap, tiba-tiba membuka sepasang mata merah darahnya. "Apa yang terjadi?" Serpent Wing menggeram pelan. "Cepat periksa." "Baik." Suara jeritan dari binatang siluman yang ketakutan terdengar dari luar. Meskipun manusia pada umumnya tidak paham bahasa ini, mereka semua saling mengerti satu sama lain. Terdapat 2 pengawal berzirah hitam yang bersembunyi di balik semak-semak tak jauh dari danau ular bersayap. "Ada yang menantang Serpent Wing!" Kedua pengawal itu saling bertukar pandang kaget, lalu buru-buru menoleh ke sana. Namun, mereka berjarak puluhan kilometer dari Ning, sehingga mereka sama sekali tak bisa melihat sosoknya. "Aku akan berjaga, kau pergi melapor." Ada lebih dari 10 pengawal berzirah hitam yang senantiasa berjaga di sekitar danau ular bersayap. Dan saat ini, ketiga pengawal berzirah hitam yang posisinya paling dekat dengan Ning, semuanya bisa melihatnya. Kelompok pengawal berzirah hitam ini diutus dari kota prefektur barat. Sudah tentu mereka bisa mengenali Ning. "Itu Tuan Muda Jining." Tuan Muda Jining datang untuk menantang Serpent Wing? Tapi Tuan Muda Jining memang luar biasa kuat. Dia bisa menginjak air akan menginjak tanah datar. Persis seperti yang dilakukan oleh Komandan Ji Chuan dulu. "Jangan banyak omong, cepat kembali dan laporkan ini." Para pengawal berzirah hitam yang takjub itu bergegas menyebar luaskan kabar ini ke seluruh regu kecil lainnya. Tapi dengan kecepatan mereka, butuh waktu setidaknya 1 hari sebelum mereka bisa sampai ke kota prefektur barat. Ning terus berjalan dengan tenang di atas hamparan luas danau ular bersayap. Biur! Kepala ular hijau raksasa muncul, bersamaan dengan kepala ikan hitam yang besar. Menembus permukaan air, mereka memandang ke kejauhan. Seorang pemuda manusia? Kedua siluman itu saling pandang. Keduanya langsung menyelam ke perairan dalam, bergegas menuju sarang Serpent Wing. Raja yang perkasa, ada seorang pemuda manusia di atas air. Siluman ular hijau dan siluman ikan hitam itu menggeram panik bersamaan. Seorang pemuda manusia? Sayap bersisik, Serpent Wing membentang, dan sepasang mata merah darahnya menatap tajam kedua siluman itu, yang saking takutnya gemetaran saat mengangguk. Tapi pemuda manusia itu berdiri di atas air, persis seperti yang dilakukan Ji Chuan dulu. "Airnya tidak beriak sama sekali," ucap si siluman ular hijau terburu-buru, dan si siluman ikan hitam ikut menganggukkan kepalanya. "Benar, benar. Serpent Wing menghilang ke dalam kabut hitam, lalu membentuk wujud seorang pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu berdiri mematung di sana. Matanya yang menyipit dipenuhi rasa curiga. Spesies ular pada dasarnya adalah makhluk yang sangat waspada. Mengingat ia juga telah dikejar-kejar dan sering dijebak berulang kali oleh para ahli Xiantian dari klan Ji, ia sudah lama menjadi makhluk yang gampang terkejut. Kini ada seorang pemuda manusia yang bisa berjalan di atas air mendadak datang menantangnya. Bagaimana mungkin ia tidak curiga? "Apa kalian pernah melihatnya sebelumnya?" Pria berbaju hitam itu menatap kedua siluman tersebut. Belum pernah. Sebelumnya kami sudah menghafal dengan jelas wajah orang-orang ranah Xiantian yang mengawasi danau ular bersayap ini.
Pemuda manusia itu sudah pasti bukan salah satu dari orang-orang ranah Xiantian itu. Siluman ular hijau dan siluman ikan hitam menjawab penuh keyakinan. Pria berbaju hitam itu mengangguk. Kalau begitu, aku akan pergi melihatnya. Wus! Ia menyelinap keluar dari sarangnya secara diam-diam. Walau dalam wujud manusianya ini, kecepatan Serpent Wing tak sebanding dengan kecepatan wujud aslinya. Wujud aslinya terlalu besar. Andai ia muncul di permukaan air, ia akan memicu kehebohan besar dan sudah barang tentu akan ketahuan. Siapa dia? Pria berbaju hitam itu dengan cepat dan diam-diam mengangkat kepalanya keluar dari permukaan air untuk melihat ke sekeliling. Ia langsung menyadari bahwa sekitar 8 atau 9 kilometer dari tempatnya ada seorang pemuda berbaju bulu. Wajah pemuda itu terlihat sangat tampan dan lembut, tapi ia dengan entengnya berjalan memijak permukaan air. Area di sekitar pemuda itu benar-benar sunyi dan kosong. Sama sekali tak ada ahli dari ras manusia lain di sana. Ternyata dia! Sepasang mata sipit pria berbaju hitam itu seketika memancarkan sorot cahaya bengis yang sangat menakutkan. Sorot mata yang penuh niat membunuh. Sorot mata yang syarat kebencian. Perasaan ini seketika menyelimuti benaknya, hingga membuat air di sekelilingnya mulai bergetar menahan luapan emosinya. Ning di kejauhan sana seolah merasakannya, dan ia pun menoleh ke arahnya. Ning langsung melihatnya. Meskipun Serpent Wing saat ini berada dalam wujud manusia, Ning langsung mengenalinya. Serpent Wing! Ning meraung penuh amarah. Pria berbaju hitam itu menatap Ning dengan tatapan dingin dan licik, lalu perlahan-lahan menyelam kembali ke kedalaman danau. Hus! Ning berlari cepat melintasi permukaan air dan tiba di bagian danau tersebut. Menatap lurus ke dalam air, ia berteriak, "Bukankah kau mau membunuhku? Bukankah kau punya dendam kesumat padaku yang terukir kuat sampai ke tulangmu? Keluar! Keluar! Aku sudah menunggu di sini agar kau datang membunuhku." Jauh di dalam air, sepasang mata sipit pria berbaju hitam itu berkobar oleh amarah. Ia benar-benar dirasuki oleh gairah yang teramat sangat untuk terbang ke atas, menyerang dan mencabik-cabik daging pemuda itu. Aku sendirilah yang membunuh ular merah besar itu. Aku membunuhnya cuma dalam satu serangan. Dia benar-benar menyedihkan. Suara dari atas terus-menerus menembus ke bawah, makin mengipasi kobaran amarah Serpent Wing. Tubuh pria berbaju hitam itu sedikit gemetar, tapi ia berhasil menekan hasrat membunuh di dalam pikirannya. Aku tak boleh gegabah. Kalau aku gegabah, aku akan masuk ke dalam perangkap licik klan Ji. Sebelumnya, Bukit Merpati beracun dan klan Ji hanya membuat perjanjian yang melarangku untuk pergi dari Danau Ular Bersayap selama 100 tahun, dan bahwa hanya para petinggi klan, yaitu para murid Zifu, yang tidak boleh turun tangan. Tidak ada satupun kesepakatan yang melarang para makhluk Xiantian itu untuk menyerangku. Manusia dan siluman saling bertarung dengan beringas. Akan tetapi, ada beberapa batasan dan larangan tertentu. Contohnya, para penguasa sejati dari masing-masing pihak tak akan turun tangan dan merundung anggota lemah dari pihak lawan. Siluman tua Ranah Zifu tak akan membunuh, dan manusia Ranah Zifu dari klan Ji pun tak akan membunuh. Bagaimanapun juga, ahli Ranah Zifu merupakan fondasi utama mereka. Bila ahli Ranah Zifu mulai saling bertarung, kalau salah satunya gugur, hal itu akan menggoyahkan fondasi dari sebuah klan. Entah itu manusia atau siluman, tak ada satupun yang menginginkan fondasi klan mereka goyah. Daerah di sekeliling Jining itu tak ada apa-apanya. Sama sekali tak ada manusia di sana. Mata pria berbaju hitam itu memancarkan kilat yang mengerikan. Tapi kenapa dia sengaja membuang nyawanya kemari? Kemungkinan besar ayahnya, Ji Yichuan, dan beberapa ahli ranah Xiantian lainnya bersembunyi di dekat sini dengan memakai semacam teknik formasi untuk bersembunyi. Begitu aku keluar, aku pasti akan langsung diserang habis-habisan oleh mereka. Jining berdiri di atas permukaan air, menatap sekeliling. Semuanya sunyi senyap. Satu-satunya suara yang terdengar adalah embusan angin di atas permukaan danau dan debur ombak yang diciptakannya. Serpent Wing bahkan lebih berhati-hati dan waspada dari dugaanku. Bukan hanya dia tetap bersembunyi di kedalaman, bahkan saat aku, musuh yang paling dibencinya muncul, dia tetap tak berani menyerangku. Ning mengerutkan kening. Untuk memancing Serpent Wing keluar akan sangat sulit. Kalau tidak, 5 prefektur klan Ji tak mungkin tak bisa berbuat apa-apa terhadap Serpent Wing. Terobosan Jining ke ranah Xiantian masih menjadi rahasia, sangat sedikit orang yang menyadarinya. Serpent Wing tentu saja juga tak tahu.
Di mata Serpent Twin, Ning mungkin hanyalah pemuda berusia 11 tahun yang punya teknik gerakan kaki yang sangat sakti. Dia bukan sebuah ancaman, tapi meski begitu, Serpent Twin tetap berhasil menahan hasratnya untuk menyerang. Ning tiba-tiba mengerutkan kening. Beberapa kepala mendadak menyembul diam-diam dari kejauhan di danau itu. Siluman-siluman kecil. Tiba-tiba saja, busur besar yang didapatkan Ning dari Tie Muzan muncul entah dari mana, beserta 4 anak panah. Ia dengan cepat menarik busurnya dan melepaskan tembakan. Swish! Keempat anak panah itu seketika melesat, membuat siluman-siluman kecil itu ketakutan dan buru-buru menyelam ke bawah. Tapi seberapa cepat anak panah Ning? Serta-merta, serangkaian lolongan kesakitan terdengar, dan bahkan seekor ikan raksasa menggelepar di permukaan air. Hanya menyisakan genangan darah, siluman-siluman kecil itu pun semuanya bersembunyi. Serpent Twin! Sambil menggenggam busur besarnya, Ning berteriak, "Aku tak menyangka kalau kau siluman besar yang sakti, malah terdesak sampai cuma berani membiarkan siluman-siluman kecil ini yang muncul. Kau benar-benar membuatku meremehkanmu." Cining! Sebuah suara geraman yang berat mendadak terdengar dari dasar danau. Ning seketika merasakan luapan kegembiraan di hatinya. Serpent Twin akhirnya bicara. "Jangan pernah berpikir kalau kau bisa berhasil menggunakan cara rendahan ini. Apa kau pikir aku tidak tahu kalau ayahmu dan yang lainnya sedang bersembunyi di dekat sini?" Suara geraman itu menggema dari kedalaman. "Bagaimana mungkin kau, bocah kecil ranah Houtian, datang cuma untuk membuang nyawa?" Hahaha, Houtian. Ning tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya seketika mulai diselimbuti oleh selapis cahaya, sementara ia menunjuk ke permukaan danau. Seberkas cahaya pedang melesat keluar dari ujung jarinya, menembus lurus ke kedalaman danau. "Buka matamu dan lihat baik-baik." Wus! Cahaya pedang itu meluncur menembus kedalaman danau, menciptakan getaran hebat. Boom! Beberapa kilometer dari sana, sesosok bayangan hitam mendongakkan kepala, menatap ke arahnya dengan mata terbelalak kaget. "Xiantian? Kau sudah mencapai Xiantian? Berani melawanku?" Ning membentak. "Kalau kau takut aku menyiapkan penyergapan, kau bebas memilih tempat manapun di danau atau pulau manapun di dalam danau ular bersayap ini. Kau dan aku, 1 lawan 1. Serpent Twin menatap tajam pemuda di atas air itu. Ia ragu-ragu. Sekalipun Ji Yichuan dan anak buahnya sedang menyergap, di beberapa tempat mereka bisa menyiapkan penyergapan. Kalian manusia sangatlah licik. Sekalipun kau, seorang pemuda, sudah mencapai ranah Xiantian, mana mungkin klan Ji membiarkanmu mati begitu saja? Pasti ada siasat yang tidak aku ketahui." Serpent Twin langsung menyelam jauh ke air sambil meraung murka. "Kalau kau punya nyali, turunlah ke dasar danau. Aku pasti akan bertarung denganmu di sini. Di atas air, aku tak akan tertipu oleh muslihatmu." Ning seketika mengumpat marah. "Dasar pengecut!" Wus! Saking marahnya, Ning langsung berbalik dan pergi, berjalan di atas ombak dan dengan cepat tiba di pulau di tengah danau ular bersayap. Ia melompat langsung ke atas pulau tersebut. Bagaimana bisa dia sepengecut itu? Ning juga tak punya ide lagi. Ia tak searogan itu sampai nekat masuk langsung ke dasar danau untuk bertarung melawan siluman besar ranah Xiantian tahap puncak. Di dasar danau, raja yang perkasa, pemuda manusia itu ada di pulau. Beberapa siluman kecil melapor. Pria berbaju hitam itu duduk di sana, menahan amarah di hatinya. "Ayah, Yin Mang dan yang lainnya ada di pulau itu." Tiba-tiba, seekor ular berseru cemas. Pria berbaju hitam itu seketika tersentak. Ia baru ingat. Semenjak Bukit Merpati beracun dan 5 prefektur klan Ji mengadakan perundingan, ia dengan waspada selalu berada di bawah air, tak berani sekalipun pergi ke sarangnya di pulau itu. Tapi anak-anaknya dan siluman-siluman kecil itu tidak sewaspada dirinya. Sesekali mereka pergi ke pulau. Bagaimanapun juga, dulunya pulau itulah rumah mereka yang sebenarnya. "Berapa banyak anak-anakku yang ada di pulau itu?" Pria berbaju hitam itu berteriak marah. "Sepertinya cuma Yin Mang, tapi ada ratusan siluman kecil di sana," jawab si ular dengan sigap. Raut wajah pria berbaju hitam berubah drastis saat mendengarnya. "Segera utus beberapa siluman kecil untuk memberitahu Yin Mang dan suruh dia segera kembali." "Baik." Bagaimanapun juga, Ning adalah seorang manusia. Saat memijak di atas air, ia harus terus mempertahankan pikirannya pada tingkat menyatu dengan dunia setiap saat. Karena untuk sementara ia tak punya cara untuk memaksa Serpent Twin keluar. Ning menuju langsung ke pulau itu untuk beristirahat.
Pulau ini dulunya adalah sarang Serpent Wing. Ning mengedarkan pandangan ke sekeliling. Selama 1000 tahun terakhir, tempat ini selalu menjadi wilayah kekuasaan siluman. Karena aku tidak bisa memaksa Serpent Wing keluar, maka tak ada salahnya aku melihat-lihat pulau ini. Ning berjalan perlahan, namun setiap langkahnya bagaikan embusan angin. Ia berjalan menyusuri pantai berlumpur di pulau itu. Pulau tersebut memiliki luas sekitar 20 km persegi. Ukurannya tidaklah kecil. Ada beberapa bukit dan sungai kecil di pulau itu. Dari kejauhan, seekor kepiting merah seukuran batu gilingan tengah melambai-lambaikan capit logamnya yang besar, menatap tajam ke arah Ning. Siluman kecil, Ning menendang sebongkah batu yang dengan bunyi "wus" melesat maju. Kemudian dengan bunyi nyaring, batu itu menghantam cangkang monster kepiting itu, membuatnya terbalik berulang kali sebelum akhirnya berhenti dan tak bergerak lagi. Saat Ning pergi, kepiting raksasa itu kembali membalikkan badannya, buru-buru berlari kembali ke dasar danau. Bagaimanapun juga, tempat ini dulunya adalah sarang Serpent Wing. Meski Serpent Wing sedang tak ada di sini, masih lumayan banyak siluman kecil yang tinggal di pulau ini. Begitu melihat Ning, siluman-siluman kecil ini ingin menyerangnya. Siluman yang lebih lemah diberi sedikit pelajaran oleh Ning. Sementara saat menghadapi siluman Ranah Houtian tahap puncak, Ning sama sekali tak memberi ampun. Ning tiba-tiba menoleh dan menatap ke kejauhan. Di sana ada sebuah mulut gua besar, dari mana seekor ular perak besar tiba-tiba muncul. Di sisi ular perak ini ada sejumlah siluman kecil yang berukuran beberapa meter. Kemungkinan besar semuanya berada di Ranah Houtian tahap puncak. Wus! Ning bergerak seketika menerjang maju. Cepat pergi! Pergi! Pemuda manusia itu pastilah makhluk Xiantian. Siluman-siluman kecil itu saling menggeram satu sama lain. Tak satu pun dari mereka menyerang Ning. Sebaliknya, mereka malah menyebar ke segala arah menuju ke perairan danau di kejauhan. Busur besar dan 4 anak panah itu muncul di tangan Ning, dan ia kembali menarik anak panahnya. Setelah menembakkan keempat anak panah itu, ia menembakkan 4 lagi. Swish! Satu demi satu anak panah melesat. Seketika, 10 siluman tewas. Beberapa yang lebih kecil dan lebih lemah berhasil kabur ke dalam air. Cining, kau membunuh anakku lagi. Aku pasti akan membunuhmu. Raungan murka bergema dari dasar danau, membuat Ning yang bersiap memasuki mulut sarang itu terperangah. Membunuh anaknya lagi? Berapa banyak anak yang dimiliki siluman tua ini? Ning dengan penasaran menyapu area sekitarnya dengan pandangan. Ada 3 siluman ular Ranah Houtian yang telah dibunuhnya dengan panah. Yang mana anak Serpent Wing? Ning tak tahu bahwa Serpent Wing awalnya punya 92 anak, namun banyak di antaranya dimangsa siluman lain atau dibunuh manusia, dan hanya tersisa 16. Lalu 2 di antaranya terbunuh oleh Ning. Akan tetapi, bagi Serpent Wing, yang paling ia sayangi tetaplah Cimang, si pemilik garis keturunan Dewa Iblis. Serpent Wing, kau cuma bisa berteriak. Apa di dalam sarangmu ini masih ada anak-anakmu yang lain? Aku akan masuk dan membunuh mereka. Ning berbicara sambil melangkah masuk ke dalam sarang. Sarang ini adalah tempat di mana Serpent Wing bermukim selama 1000 tahun. Di dalamnya begitu gelap, dengan lorong-lorong berliku. Ning melangkah maju, pedang Dark North-nya telah siap sedia. Di dalam sarang itu, ia berulang kali berpapasan dengan siluman-siluman yang menerjang ke arahnya. Beberapa di antaranya ganas, sementara yang lainnya aneh. Begitu melihat pemuda manusia ini, seolah mereka telah melihat santapan lezat. Untuk beberapa siluman kecil yang teramat lemah, Ning hanya akan memukul mereka hingga terpental, entah mereka akhirnya mati atau sekedar pingsan, ia tak mau repot-repot memedulikannya lagi. Namun Ning tetap memusnahkan semua siluman kecil Ranah Houtian tahap puncak. Sarang ini benar-benar sangat dalam. Ning terus melangkah masuk ke dalam terowongan sarang yang berliku. Mendadak, di dalam terowongan yang temaram, bayangan samar monster raksasa berwujud kepala beruang grizzly mencuat. Bayangan kepala beruang grizzly raksasa ini seakan membuka mulutnya lebar-lebar, memerangkap Ning di dalamnya. Raut wajah Ning berubah drastis. Di saat yang sama, ia tersadar bahwa ia kini sama sekali tak bisa bergerak. Ia tak bisa maju, juga tak bisa mundur. Ini adalah reruntuhan kuno. Ning langsung teringat akan istilah ini. Di dunia tak bertepi ini, dari zaman Dewa Iblis kuno hingga zaman modern, telah ada ahli-ahli perkasa yang tak terhitung jumlahnya melintasi pergantian zaman. Karenanya, terdapat begitu banyak reruntuhan peninggalan Dewa Iblis dan istana immortal di dunia ini.
Mengingat umat manusia tersebar di seluruh dunia, kerap kali orang secara tak sengaja tersesat ke beberapa reruntuhan dewa iblis kuno, dan tak sedikit dari mereka yang berhasil mendapatkan beberapa pencerahan dari tempat-tempat ini. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka meregang nyawa di dalam reruntuhan immortal dan dewa iblis ini. Dari buku-buku yang pernah dibaca Ning, ada banyak reruntuhan kuno terkenal yang telah melahap tak terhitung banyaknya nyawa makhluk hidup. Aku malah terdampar di reruntuhan kuno. Aku pasti akan keluar dari sini hidup-hidup. Pasti. Mata Ning menyiratkan hasrat yang tak tertandingi. Ia maklum bahwa di hadapan reruntuhan kuno ini, dirinya yang hanya berada di ranah Xiantian tak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Satu-satunya pilihan adalah untuk menurutinya dan kemudian kelak berusaha mencari jalan keluar. Bayangan kepala beruang grizzly raksasa itu menelan Ning bulat-bulat. Bayangan itu pun lenyap. Begitu pula dengan Ning. Terowongan di dalam sarang Serpent Wing kembali damai dan hening seperti sedia kala, seolah-olah tak ada peristiwa apapun yang baru saja terjadi. Jining bisa merasakan ruang dan waktu berubah. Perasaannya mirip seperti saat ia melompat ke dalam lorong manusia fana dari 6 jalur reinkarnasi. Sesaat kemudian, semuanya kembali tenang. Ning bergegas mengamati sekelilingnya. Ia berada di sebuah koridor besar dan lebar yang tingginya 300 meter dan lebarnya 300 meter. Saat Ning menoleh ke belakang, ia sangat terkejut. Di belakangnya adalah pintu keluar koridor ini, tetapi bagian luarnya tertutup oleh air dalam jumlah besar yang tak bertepi. Namun, air itu sama sekali tak bisa masuk ke koridor ini, seolah-olah semacam layar tak kasat mata sedang menahannya. Apa yang terjadi? Ning melangkah mendekat dengan hati-hati. Sebatang anak panah muncul di tangannya. Ia menembakkannya lurus ke arah air itu. Keras! Anak panah itu membentur sebuah penghalang tak kasat mata. Sekeras apapun ia mencoba, ia tak bisa menembusnya. Aku tidak percaya ini. Ning buru-buru mundur 10 langkah, lalu mengeluarkan busur besar Jiayong. Dengan dengusan pelan, seluruh tubuhnya mulai diselimbuti oleh cahaya merah menyala. Jelas energi dewa iblisnya sedang dilepas sepenuhnya. Menarik busur itu hingga nyaris melingkar penuh, ia langsung melepaskan anak panah yang melesat layaknya seberkas cahaya ke arah penghalang tak kasat mata itu. Boom! Anak panah itu hancur berkeping-keping dan berjatuhan ke tanah. Ning mengerutkan kening, kembali mengamati koridor ini dengan seksama. Koridornya saja setinggi 300 meter. Ning melihat menembus penghalang tak kasat mata itu ke hamparan air tak bertepi di luar. Bangunan ini pasti luar biasa besar. Setidaknya berukuran beberapa kilometer, dan ini dibangun di bawah air. Apa ini di dasar danau ular bersayap? Ning menggelengkan kepala. Danau ular bersayap adalah sebuah danau dengan luas 100 km persegi. Akan sangat sulit bagi bangunan sebesar ini untuk muat di dalamnya. Kemungkinan besar, kalau bangunan ini ada di danau ular bersayap, klan Ji pasti sudah menemukannya sejak lama. Tadi aku merasa ruang dan waktu meliuk, seolah-olah menciptakan sebuah terowongan di angkasa. Ning membatin. Sepertinya aku sudah masuk ke dimensi lain. Setelah membaca banyak buku, ia tahu banyak hal. Buku-buku itu mencatat bahwa seiring berlalunya waktu yang tak terhitung lamanya, beberapa immortal atau dewa iblis yang sangat kuat mampu menciptakan dimensi kecil mereka sendiri. Sebutir pasir saja mungkin menyimpan seluruh dunianya sendiri. Beberapa kediaman immortal atau reruntuhan dewa iblis terletak di dimensi-dimensi kecil dan dunia-dunia kecil ini. Biasanya mustahil untuk bisa menemukan tempat-tempat ini. Hanya karena keberuntungan atau nasib sial, seseorang bisa masuk ke sana secara tak sengaja. Akan tetapi, kediaman yang ditinggalkan oleh orang-orang hebat ini semuanya teramat berbahaya. Lagi pula, bagaimana mungkin para immortal dan dewa iblis itu tidak meninggalkan semacam sistem pertahanan? Mayoritas dari mereka yang masuk ke reruntuhan kuno akan mati. Kalau seseorang bisa bertahan hidup dan melarikan diri, itu sudah merupakan sebuah keberuntungan besar. Mengenai legenda orang-orang yang bisa mendapatkan harta karun dari dalam sana, Ning bahkan tak berani memikirkannya. Tak boleh serakah. Aku hanya harus berusaha keras untuk tetap hidup dan pergi dari sini. Ning mengamati sekelilingnya dengan seksama. Ketidaktahuan melambangkan sebuah peluang. Namun hal itu juga berarti bahaya yang sangat besar. Kediaman bawah air ini, untuk saat ini, aku akan menyebutnya kediaman air Serpent Wing. Ning memilih nama itu asal-asalan. Berhubung saat ini ia belum bisa keluar dari koridor ini, ia lebih baik berjalan masuk. Koridor itu lebar dan tinggi, dan lantainya tampak terbuat dari satu lempeng batu raksasa utuh.
Ning mencoba semua cara yang ia tahu, tapi tetap saja tak bisa meninggalkan satu goresan pun di dindingnya. Setelah berjalan beberapa saat, koridor itu membelok dan mata Ning menyipit. Dari kejauhan, ia melihat satu demi satu kerangka putih berserakan di lantai. Daging pada kerangka-kerangka ini sudah membusuk sejak lama, tapi anehnya hanya ada sedikit artefak magis di tanah. Hanya beberapa kerangka yang letaknya paling jauh dan paling utuh di sebelah kiri ujung yang masih memiliki baju zirah, senjata, dan artefak magis di dekat mereka. Mayat yang lain tidak punya artefak magis? Ning merasa curiga. Meskipun mereka tidak punya artefak magis, setidaknya mereka punya beberapa senjata tajam. Bagaimana mungkin mereka tidak punya satu pun? Wus! Dengan sebersih pikiran, Ning mengirimkan kehendak ilahinya keluar, memungut semua kerangka berbaju zirah dan bersenjata itu, lalu meletakkannya di depannya. Krak! Begitu menyentuh tanah, kerangka-kerangka itu seketika hancur lebur. Sepertinya mereka sudah mati sejak lama. Ning melirik baju zirah dan senjata-senjata itu. Ia segera memungutnya dan mulai menggunakan Qi Shantiannya untuk mencoba mengikatnya. Tapi saat ia melakukannya, ia menyadari bahwa karena pemilik sebelumnya sudah mati terlalu lama, dua artefak magis itu sudah tak punya kekuatan sihir di dalamnya. Oleh karena itu, Ning bisa mengikatnya dengan mudah. Bahkan aku pun bisa mengikatnya. Sepertinya ini cuma artefak magis tak berperingkat. Tampaknya yang mati ini cuma punya kekuatan setingkat Shantian. Dan kemudian Ning mulai memeriksa berbagai mayat itu. Ia langsung melihat sebuah cincin di salah satu jari mayat tersebut. Ia segera mengambil cincin itu dan mulai mengikatnya. Benar saja, cincin ini adalah artefak magis tipe penyimpanan. Melihat isi artefak magis penyimpanan ini sekilas, Ning terkejut bukan main. Ruang di dalamnya tak terlalu besar, agak lebih kecil dari milik Tie Muzan. Tapi, banyak sekali artefak magisnya. Ning terperangah. Di dalam cincin ini, satu demi satu artefak magis melayang-layang. Semuanya memancarkan aura yang luar biasa. Ada senjata, harta formasi, baju zirah, dan bahkan lebih banyak lagi harta penyimpanan. Untuk apa satu orang membawa artefak magis sebanyak ini? Ning melirik ke arah banyaknya mayat di kejauhan, yang tak satu pun memiliki artefak magis. Kemungkinan besar, orang ini sudah mengumpulkan artefak magis milik semua orang lainnya. Ning bergegas mulai mengikat mereka. Saat ia mulai mengikatnya, ia menyadari bahwa cincin penyimpanan ini memiliki total 112 artefak magis tipe penyimpanan, 136 artefak magis tipe senjata, 31 artefak magis tipe baju zirah, dan 16 artefak magis aneh, termasuk tipe formasi. Ada lumayan banyak segel dao juga, tapi sayang sekali, terlalu banyak waktu yang telah berlalu dan kekuatan sihir di dalam segel-segel dao itu telah bocor semua. Hanya sekitar 10 segel dao yang masih lumayan bisa dipakai. Kalau aku bisa mengikatnya, maka ini semua adalah artefak magis tak berperingkat. Ning bergumam pelan. Pemilik sebelumnya dari artefak magis ini semuanya adalah makhluk Shantian. Dengan kata lain, setiap orang yang datang ke tempat ini di masa lalu, semuanya adalah makhluk Shantian. Ning memilih salah satu artefak magis tipe penyimpanan yang memiliki ruang penyimpanan sepanjang hampir 300 meter, berupa sabuk penyimpanan dan melingkarkannya di pinggangnya. Sabuk penyimpanan ini, dari luar, tampak tak lebih dari sekedar sabuk kokoh yang polos. Ning lalu memilih sebuah baju zirah yang sangat bagus, mengikatnya dan kemudian mengenakannya. Baju zirah ini jauh lebih kuat daripada baju bintang emas. Karenanya, baju bintang emas itu pun tak lagi digunakan, dan Ning menyimpannya. Sebenarnya, artefak-artefak magis ini tidak membuat Ning merasa begitu gembira. Lagi pula, ia adalah penguasa prefektur klan Ji berikutnya dari prefektur barat. Ia bisa dengan mudah mendapatkan harta perlindungan. Tapi jumlahnya lumayan banyak. Kalau digabungkan semuanya, nilainya mungkin setara dengan artefak magis berperingkat rendah. Ning tak memikirkannya lagi. Orang di depannya ini juga telah mendapatkan banyak artefak magis, tapi pada akhirnya ia mati juga. Yang terpenting adalah keluar dengan selamat. Menggenggam dua pedang Dark North miliknya, Ning melangkah maju dengan waspada. Lagi pula, tak ada jalan lain yang bisa ia ambil. Satu-satunya pilihannya adalah maju. Dari segi kekuatan, pedang Dark North tak kalah dengan artefak-artefak magis tak berperingkat ini. Di samping itu, ia tak perlu menggunakan Qi Shantian sedikit pun untuk menggunakannya. Wajar jika Ning lebih suka tetap menggunakan pedang tersebut. Ning melangkah maju dengan hati-hati. Saat ia berjalan melewati kerangka-kerangka itu, ia menjadi semakin waspada. Tiba-tiba,
Satu demi satu kacang polong emas muncul entah dari mana. Banyak kacang polong emas muncul di area sekitarnya, yang kesemuanya menimbulkan suara dering-nyaring saat mengenai lantai. Kemudian semua kacang polong emas ini dengan cepat mulai meleleh, berubah wujud menjadi cairan emas yang tiap tetesannya lantas menjelma menjadi prajurit celestial berzirah emas yang bersenjata. Berkilauan dengan cahaya keemasan, para prajurit celestial dan jenderal celestial yang luar biasa menyilaukan dan tangguh ini berdiri mengelilinginya. Menumbuhkan prajurit dari kacang polong, Ning terkesima. Pada saat yang sama, ia bisa merasakan kalau para prajurit berzirah emas ini semuanya memancarkan aura yang kuat. Ia bisa merasakan kalau mereka semua berada di ranah Xiantian, dan jumlahnya ada 81. Kau yang berani menerobos masuk ke kediaman ini, bersiaplah untuk mati. 81 prajurit celestial berzirah emas itu berseru serempak, dan kemudian mereka menyerbu dan menyerang. Dengan dua pedang Dark North di tangannya, Ning seketika memahami semuanya. Kerangka-kerangka itu kemungkinan besar dibunuh oleh para prajurit berzirah emas ini. Tanpa ragu sedikit pun, Ning langsung mulai menggunakan teknik pelarian sayap angin. Diiringi suara wush, ia berlari menyusuri dinding koridor layaknya burung rok raksasa yang sedang terbang. Seketika melewati 81 prajurit berzirah emas itu dan berniat untuk terus maju. Formasi, aktifkan! 81 prajurit berzirah emas itu berteriak serentak. Seketika, di kedua sisi koridor, sebuah kabut samar muncul. Saat Ning menerjang masuk ke dalam kabut itu, ia menusuk dengan pedangnya, tapi tak mampu menembusnya sedikit pun. Jangan pikir bisa kabur! 81 prajurit berzirah emas itu kembali menyerbu. Formasi perangkap, Ning menatap kedua kabut samar itu. Sepertinya kalau aku tidak membunuh semua prajurit berzirah emas ini, aku tak akan bisa pergi. Orang-orang itu semuanya mati, tapi aku tak selemah mereka. Bus! Ning memanfaatkan teknik pelarian sayap angin. Sekali lagi berlari melintasi permukaan koridor dengan kecepatan tinggi hingga ia tiba di belakang pasukan prajurit berzirah emas. Lalu ia menusuk lurus ke arah salah seorang prajurit itu. Trang, trang, trang. 3 serangan pedang sekaligus. Boom! Ning menusuk menembus kepala prajurit berbaju zirah emas itu. Tapi prajurit itu masih menusuk ke belakang dengan tombaknya. Apa? Ning terkejut bukan main. Ia buru-buru melompat mundur untuk menghindar. Sekalipun seorang praktisi pemurnian tubuh Dewa Iblis tingkat Xiantian ditusuk menembus kepalanya pasti akan mati. Bagaimana mungkin prajurit berzirah emas ini tidak mati? Ning seketika panik. Tadi dalam serangan singkat itu, ia sadar bahwa ilmu tombak prajurit berzirah emas itu hanya bisa dianggap tingkat lanjut, tapi dari segi kekuatan tidak di bawah Ning. Hal terburuknya adalah tusukan di kepala prajurit itu sekalipun tak berarti apa-apa. Bunuh! Tusukan Ning yang menembus kepala prajurit itu sepertinya benar-benar membuat marah prajurit berzirah emas ini, yang semuanya mulai meraung marah dan dengan ganas menyerangnya secara bersamaan. Ning menggunakan teknik gerakan kakinya, bergerak di sela-sela serangan prajurit berzirah emas itu. Setiap saat, ia harus menghadapi 3 lawan sekaligus. Dengan mengandalkan sepasang pedang Dark North, ia menusuk tenggorokan, tengkorak, dan berbagai titik fatal lainnya dari para prajurit berzirah emas itu. Tapi para prajurit itu tak terluka sedikit pun. Teratai api air! Ning mulai gelisah. Wus, wus. Di area sekitar Ning, 3 kelopak teratai api raksasa dan 3 kelopak teratai air raksasa muncul, menyelimutinya dari segala arah. Kedua lapis kelopak teratai itu berputar perlahan ke arah yang berlawanan. Seketika, 6 prajurit berzirah emas yang berada di dalam jangkauan teratai api air hancur lebur dan kembali ke wujud cair. Namun cairan emas itu dengan cepat mengalir keluar dari jangkauan teratai api air, hancur lebur dan kembali ke wujud cair. Bagaimana mungkin? Ning tak bisa mempercayainya. Bukan para Xiantian terdahulu itu yang terlalu lemah, tapi ke-81 prajurit berzirah emas ini yang benar-benar mustahil dibunuh. Ning terang-terangan kehabisan akal. Bagaimana ia harus menghadapi 81 prajurit berzirah emas ini. Lagi pula, bahkan setelah mereka dihancurkan, mereka hanya berubah menjadi cairan lalu kembali ke wujud manusia. Bunuh! 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 Ke-6 prajurit berzirah emas yang dihancurkan itu tampaknya malah membuat prajurit berzirah emas yang lain semakin murka. Siapkan formasi! 81 prajurit berzirah emas berteriak bersamaan. Mereka semua terbang dengan kecepatan tinggi dan dengan sigap mengepung Jining sepenuhnya. Para prajurit berzirah emas ini membentuk 2 lingkaran, satu di dalam dan satu di luar.
Lingkaran dalam terdiri dari 27 prajurit, sementara lingkaran luar terdiri dari 54 prajurit. Semuanya mengacungkan tombak mereka ke arah Ning sambil menatapnya dengan beringas.